Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot rangka. Gimana, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Apa itu usaha? Coba perhatikan peristiwa berikut. Jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan bahwa kuda tersebut melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Jawabannya adalah karena kuda memiliki energi. Dari peristiwa ini, kita dapat menyimpulkan bahwa usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bisa bergerak. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Maka, bisa kita simpulkan bahwa W sama dengan F dikali S, dengan W sama dengan usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Jika gaya yang tidak menyebabkan perpindahan oleh suatu benda, dapat dikatakan bahwa benda tersebut tidak melakukan usaha. Yang kedua ialah hubungan antara daya dan usaha. Apakah setiap benda memiliki kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Untuk lebih jelasnya, kita ilustrasikan sebagai berikut. Mobil A dan mobil B menaiki sebuah bukit dengan berat yang sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar, akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa mobil A mempunyai daya yang lebih besar daripada mobil B. Sehingga, kita bisa simpulkan bahwa P sama dengan W per T. P adalah daya, W adalah usaha, dan T adalah waktu. Sehingga, daya adalah usaha per waktu. Setelah kita memahami hubungan antara daya dan usaha, sekarang kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana, yaitu katrol dan bidang miring. Pada prinsipnya, pesawat sederhana adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha, dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Macam-macam pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Yang kedua adalah bidang miring. Yang ketiga adalah katrol. Dan yang keempat adalah roda gigi. Kita akan membahas pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas atau pengungkit. Secara definitif, pengungkit adalah pesawat sederhana yang dapat memudahkan usaha dengan cara mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Perhatikan gambar di samping. Pada pengungkit ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ialah TB, yaitu titik beban, titik di mana beban diletakkan. Yang kedua adalah titik kuasa, yaitu di mana kita akan menekan gaya kuasa. Dan yang ketiga adalah titik tumpu, di mana tumpuan tongkat diletakkan. Jarak antara titik beban dan titik tumpu disebut lengan beban. Jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa disebut lengan kuasa. Jika menggunakan pengungkit, kita akan mendapatkan keuntungan mekanis. Dalam hal ini, keuntungan mekanis pada pengungkit bisa kita dapatkan dengan mengalihkan W dengan lengan beban sama dengan F atau gaya dikali dengan lengan kuasa. Atau bisa kita tulis sebagai berikut. W per F sama dengan LK per LB. Pengungkit juga memiliki jenis loh. Jenis pengungkit ada 3. Jenis yang pertama yaitu titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa.
Jenis yang kedua, titik beban di antara titik kuasa dan titik tumpu. Dan jenis yang ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Setelah kita mengenal tentang jenis pengungkit, kita akan belajar di bab selanjutnya, yaitu bidang miring. Perhatikan gambar berikut. Jika ada sebuah benda yang akan dinaikkan ke atas dengan gaya F dan memiliki berat W dengan panjang bidang miring sebesar S dan tinggi bidang miring sebesar H, maka keuntungan mekanis yang diterima adalah W per F sama dengan S per H, dengan W adalah beban benda, S adalah panjang bidang miring, F adalah gaya kuasa, dan H adalah tinggi bidang miring. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa. Semakin kecil keuntungan mekanis. Katrol. Katrol dapat merubah arah gaya. Berdasarkan tempat kedudukannya, katrol terbagi menjadi katrol tetap, yaitu katrol yang titik tumpunya berada di antara beban dan titik kuasa. Keuntungan mekanis dari katrol tetap ialah LK per LB sama dengan 1. Yang kedua ialah katrol bergerak. Katrol bergerak, bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Keuntungan mekanis dari katrol bergerak adalah LK per LB sama dengan 2. Sedangkan katrol yang terakhir adalah katrol ganda, gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Keuntungan mekanis dari katrol ganda ialah sama dengan jumlah talinya. Roda gigi atau gear. Secara definitif, gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Pada roda gigi terdapat efisiensi yang bisa dihitung menggunakan output bermanfaat dibagi dengan input total. Pesawat sederhana dalam sistem rangka. Ternyata, dalam sistem rangka kita juga menggunakan prinsip pesawat sederhana. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang menundukkan kepala. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan prinsip pesawat sederhana. Terdapat titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Leher merupakan titik tumpu. Dagu merupakan posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama.